Kali ini kita akan membahas tentang website yang bisa convert dengan maksimal. Ya, jadi bagaimana sebuah website itu bisa mengkonversi visitor menjadi pembeli atau menjadi subscriber dengan maksimal. Jadi tujuan pembuatan website atau halaman website itu adalah convert visitor. Baik untuk convert jadi pembeli, jadi subscriber, atau convert sesuai dengan hasil tujuan akhir dari pemilik bisnis kita, ya. Jadi kita bisa menentukan tujuannya itu apa. Kalau misalkan visitor datang, dia akan jadi apa atau dia akan yakin apa, seperti itu. Jadi tujuan website adalah membuat visitor percaya bahwa produk kita adalah produk pilihan terbaik untuk kebutuhan mereka. Maka setiap gambar, setiap kata, setiap elemen di website itu harus memiliki tujuan untuk meyakinkan visitor. Intinya adalah, kan tujuan kita adalah untuk meyakinkan visitor untuk beli misalkan. Jadi setiap gambar, setiap detail, setiap elemen itu tujuannya adalah untuk membuat visitor membeli ke kita. Jadi nggak perlu kalau misalkan ada animasi apa. Kalau misalkan itu tidak bisa membuat visitor membeli produk kita atau yakin untuk membeli produk kita, jangan tambahkan. Ya, apalagi kalau misalkan itu nggak penting, jangan tambahkan. Jadi hanya buat setiap elemen di website kita itu tujuannya adalah untuk meyakinkan konsumen. Meyakinkan. Jadi kalau misalkan mereka baca, mereka yakin kita yang terbaik, seperti itu. Nah, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan ya. Jadi ada merumuskan tujuan, syarat, rancang bukti, dan juga tuning bukti. Langkah pertama adalah kita harus merumuskan terlebih dahulu tujuan akhir, ya, tujuan akhir dari website kita. Tujuannya apa sih? Dari visitor, apa yang kita inginkan visitor setelah membaca ini? Jadi tujuannya adalah visitor yakin kita adalah solusi terbaik. Contoh pertama adalah misalkan kita jualan keyboard PC untuk gaming ya. Keyboard PC untuk gaming. Misalkan produknya adalah Logitech G22 atau Logitech G22. Saya nggak tahu ini ada atau tidak. Nah, tujuannya adalah kita bikin halaman tersebut adalah setelah visitor membaca landing page ini, visitor akan percaya bahwa Logitech G22 adalah keyboard yang paling bagus untuk gaming kompetisi. Jadi kalau misalkan orang masuk, dia akan percaya kalau ini adalah keyboard gaming paling bagus untuk kompetisi, untuk kejuaraan, untuk apa, ini adalah yang paling bagus, seperti itu. Itu adalah tujuan akhir ya. Bikin visitor percaya akan suatu hal. Contohnya adalah headphone soundcore misalkan. Misalkan kita bikin landing page bahas tentang headphone soundcore. Tujuannya adalah setelah visitor membaca landing page ini, visitor akan jadi percaya bahwa headphone soundcore adalah headphone terbaik di range harga 500 ribuan. Jadi kalau misalkan dia masuk, ini adalah headphone 500 ribuan paling bagus yang pernah ada, seperti itu. Dia yakin seperti itu. Kalau misalkan visitor yakin, ya itu adalah tujuan dari website kita itu terpenuhi. Contoh yang lain, jasa pembuatan website digital misalkan. Tujuan misalkan kita bikin website ya, jasa pembuatan website misalkan. Setelah visitor membaca landing page, visitor akan jadi percaya bahwa jasa website dari Data Digital adalah jasa website terbaik untuk UMKM lokal. Jadi kalau misalkan ada UMKM lokal yang masuk, misalkan jasa apa masuk ke situ, dia akan yakin kalau misalkan ini jasa ini itu adalah yang paling bagus untuk UMKM lokal. Jadi kalau misalkan ada usaha lokal yang lain, misalkan dia punya teman punya usaha lokal, usaha UMKM, kalau misalkan dia bikin website, ini loh dia akan menyarankan kita, seperti itu. Ini adalah yang terbaik untuk UMKM. Jadi spesifik ya. Jadi tujuannya adalah untuk meyakinkan. Jadi konsumen atau visitor yakin bahwa. Nah itu. Jadi tujuan adalah membuat visitor yakin kalau kita adalah yang terbaik. Setelah kita membuat tujuannya sudah jelas. Sekarang kita merumuskan syarat visitor yakin ya. Jadi kan tujuan kita adalah membuat visitor yakin. Bagaimana cara membuat visitor yakin? Apa yang membuat visitor yakin kalau kita itu yang terbaik? Jadi visitor itu punya kriteria masing-masing untuk agar dia yakin bahwa ini adalah produk terbaik. Ya. Dan setiap orang punya syarat sendiri-sendiri. Tapi kita akan fokus ke misalkan ada 10 orang, kita akan pahami mereka, kita akan mencari tahu apa sih syarat-syarat mereka agar mereka yakin. Ini contoh ya. Contoh ada orang yang nyari headphone harga 500 ribuan. Misalkan ya ada 10 orang, mereka nyari headphone 500 ribuan.
Dan mereka itu sangat menginginkan headphone yang paling bagus untuk harga 500 ribuan. Kita akan tanya ke mereka, syarat-syaratnya sih apa sih untuk mereka yakin kalau sebuah headphone 500 ribuan itu adalah headphone terbaik. Dan mereka memberikan syarat ya. Syaratnya adalah headphone-nya ada di harga 500 ribu kecil. Bukan 599 ribu, tapi 500 ribu kecil. Misalkan 500 ribu, 510 ribu, atau 520 ribu. Bukan 599 ribu, itu 600 ribu ya. Itu bukan 500 ribu kecil. Kemudian headphone punya build quality bagus. Jadi syaratnya itu, dia pengen headphone-nya itu kuat ya, tahan lama, durable gitu kan, tahan lama. Misalkan dipakai setahun belum rusak kayak gitu. Punya build quality bagus, desainnya bagus, kelihatan seperti headphone mahal, awet digunakan, ukuran bisa disesuaikan dan lain-lain. Dan ada juga biar bisa dipercaya, review di marketplace itu ada 400 lebih dan semuanya bagus. Jadi itu ya. Ada juga disarankan oleh influencer review gadget yang dipercaya, itu juga masuk ya. Kalau misalkan sudah ada daftarnya seperti ini, baru kita akan bikin desain produk kita. Jadi kita bikin produk atau mendesain website yang menjawab bahwa kita itu ini semuanya masuk ke situ. Nah ini ada detail ya, ada target market dinamis dan tidak dinamis, kita akan lewati karena ini detail ya. Nah ketiga, kita akan berikan bukti maksimal sesuai syarat visitor. Jadi kita sudah tahu visitor inginnya apa, kita berikan syarat tersebut. Kita bikin landing page, artikel ataupun apa yang isinya itu menjawab semua itu. Misalkan orang butuh headphone harga 500 ribu kecil, kita jelaskan di websitenya, di artikel kita, bahwa headphone kita itu harganya cuma 510 ribu rupiah. Jadi dia, oh ya ini 500 ribu kecil, bukan 599 ribu. Build quality bagus, kita tunjukkan bahwa kita itu pakai polikarbonat plus aluminium, jadi sangat durable. Build quality-nya bagus, tahan 5 tahun ya kan. Untuk casing luarnya. Desainnya bagus, seperti headphone mahal. Silakan dicek ini seperti headphone mahal. Kalau misalkan dibandingkan dengan misalkan yang mahal, misalkan Apple headphone misalkan, itu mirip sedikit, agak sedikit beda lah. Cuma ini mirip misalkan. Jadi desainnya mahal, desainnya bagus. Awet digunakan 5 tahun, jelaskan kayak gitu kan. Kenapa kok bisa awet? Ukurannya bagaimana? Kita juga tunjukkan ya, ini nyaman digunakan seperti itu. Jadi kita harus menunjukkan benar-benar ke visitor bahwa kita itu semuanya itu masuk ini untuk syarat-syaratnya, kita menceklis semuanya. Seperti itu ya. Nah, sebutkan semua kriteria. Dan yang langkah keempat adalah melakukan tuning bukti, atau kita melakukan tuning. Tuning itu mengatur ya bukti kita. Kalau misalkan kita belum ada bukti, ya kita nggak akan masukkan. Jadi kita cuma masukkan bukti-bukti kuat yang sesuai kriteria, dan kita akan meninggalkan yang kita belum punya buktinya. Jadi kita memberikan bukti. Buktinya apa? Seperti itu. Kalau misalkan kita belum punya bukti, kita bisa menghindari untuk mencantumkan itu kayak gitu. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih.